Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan analisis penjualan video game. Beranggotakan saya Muhammad Farhan Hafid Abror. Saya Aditya Muhammad. Saya Ahmad Zaki Alfaros. Proyek analisis kami tentang prediksi dan segmentasi penjualan video game menggunakan data historis. Proyek ini bertujuan untuk membantu developer dan publisher memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan game di pasar. Industri video game adalah pasar yang sangat dinamis dan kompetitif. Memprediksi kesuksesan sebuah game sebelum rilis adalah tantangan besar. Studi kasus berfokus pada analisis tren penjualan global untuk mengidentifikasi game yang berpotensi untung serta melakukan segmentasi pasar game berdasarkan pola penjualannya. Data yang kami gunakan adalah dataset video game sales dari Kaggle. Dataset ini berisi informasi penjualan lebih dari 16.000 game dari tahun 1980 hingga 2016, mencakup kolom-kolom penting seperti rank, nama game, platform, tahun rilis, genre, publisher, dan sales. Data ini sangat kaya untuk eksplorasi dan pemodelan. Oke, yang selanjutnya ada tahapan pre-processing. Kami melalui beberapa tahapan pre-processing untuk memastikan kualitas data dari proyek kami. Yang pertama, kami menghapus data yang duplikat untuk memastikan tidak ada entry ganda dalam dataset. Lalu yang kedua, mengatasi missing value, baris-baris dengan nilai yang hilang, dihilangkan untuk menjaga integritas analisis. Yang ketiga, ada menangani outlier, kolom atau kolom yang tidak relevan, seperti kolom rank, name, yang tidak akan digunakan dalam pemodelan ini, jadi dihilangkan. Lalu yang keempat ada normalisasi atau standarisasi data. Fitur penjualan di standarisasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seragam, penting untuk algoritma machine learning. Yang kelima ada encoding data secara kategorikal. Kolom platform dan genre yang bersifat kategorikal diubah menjadi representasi numerik menggunakan label encoder agar bisa diproses oleh model machine learning. Jadi di sini visualisasi data yang kita punya dari histogram yang kita lihat terlihat jelas bahwa genre action sport dan miscellaneous mendominasi dari segi jumlah rilis game. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki selera tinggi terhadap jenis game ini. Beralih ke pie chart penjualan global, kita bisa melihat bahwa genre action tidak hanya banyak dirilis, tetapi juga menyumbang presentasi penjualan global terbesar. Ini diikuti oleh sports dan shooter. Insight utama di sini adalah bahwa genre-genre ini memiliki daya tarik pasar yang kuat secara global. Dan analisis lebih lanjut yang tidak kami visualisasikan, namun terbukti dari data penjualan regional bahwa kami menemukan pasar Amerika Utara dan Eropa adalah penyumbang pendapatan terbesar. Ini diindikasikan bahwa strategi pemasaran dan pengembangan harus sangat mempertimbangkan preferensi di kedua wilayah tersebut. Baik, jadi untuk poin selanjutnya dilanjutkan dengan untuk algoritma machine learning, yang mana untuk pertama-tama ini dimulai dengan supervised learning terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai ini, di mana untuk supervised ini kami menggunakan algoritma random forest classifier. Karena kami menggunakannya untuk memprediksi apakah sebuah game nantinya itu akan untung atau tidak untung. Di mana itu alasan kami menggunakan random forest ini. Di mana kami mendefinisikan untung jika penjualan global game melebihi median dari penjualan global dari seluruh dataset tersebut. Di mana input X yang kami gunakan itu platform encoded atau platform yang sudah diubah menjadi angka dari pre-processing sebelumnya, genre encoded yang sama hal dengan sudah diubah menggunakan pre-processing sebelumnya, dan terakhir ada tahun. Dan target kami itu menggunakan variabel is profitable, di mana untuk melihat nih untung atau tidak gitu aplikasinya. Mana dimulai dengan dari training sendiri, kami menggunakan di mana data ini dibagi
dibagi menjadi 2, di mana data training ada 80% dengan data testingnya 20%. Di mana berikut hasil dari evaluasi Random Forest ini, di mana dari hasil evaluasi ini akurasi yang kami dapatkan itu sekitar 64,31%, di mana angka ini cukup signifikan, di mana di atas dari angka tebakan acak yaitu 50% untuk klasifikasi biner, yang mana hal ini juga menunjukkan jika Random Forest ini menurut kami ini lebih unggul lah daripada algoritma yang lain, di mana yang bisa dilihat dari confusion matrix ini, di mana untuk true negatif ini memiliki nilai ada sekitar berjumlah 1033, dengan yang true positif berjumlah 1063, di mana dari model ini cukup seimbang dalam memprediksi kedua kelas. Untuk unsupervised learning akan dilanjutkan oleh Zaki. Selanjutnya untuk segmentasi pasar game berdasarkan pola penjualan, kami menggunakan pendekatan unsupervised learning, yaitu algoritma K-means clustering. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok game dengan karakteristik penjualan serupa tanpa label sebelumnya. Sama fitur clustering kami menggunakan semua sales yang ada, contohnya seperti NA sales, EU sales, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada elbow method, digunakan untuk menentukan jumlah cluster, yakni dengan diganti dengan huruf K. Hasil menunjukkan bahwa kita memiliki 3 cluster dengan nilai yang paling efisien. Lalu selanjutnya untuk K-means, kami mendapatkan silhouette score sebesar 0,6687 atau sekitar 66%, yang menunjukkan kualitas clustering yang cukup baik, yakni di atas 50%. Kami berhasil mengidentifikasi 3 klaster utama, yakni klaster yang pertama itu ada klaster 0, standar atau mass market games, yakni mayoritas game dengan penjualan menengah yang merata. Lalu yang kedua ada klaster 1, atau global blockbuster atau super hits, yakni kelompok kecil game legendaris dengan penjualan yang sangat masif secara global. Contohnya saja Wii Sports, Super Mario. Lalu yang ketiga ada klaster kedua yakni Western Market Heavy. Game populer dengan penjualan tinggi di Amerika Utara dan Eropa, namun kurang di Jepang. Selanjutnya, Demo aplikasi, di mana untuk model prediksi ini kami menggunakan Gradio dengan beberapa inputnya yaitu seperti platform, genre, dengan tahun rilis, sesuai dengan yang digunakan untuk supervised learning sebelumnya ya. Di mana untuk Gradio ini menggunakan supervised learning sebelumnya ini. Jadi untuk percobaan ngecek untung-untungan ini mulai dari memasukkan beberapa inputnya dulu aja. Jadi untuk yang pertama ini kita coba tes 2, lalu action dengan tahun rilis itu di 2005 saja. Bisa dilihat dengan ininya prediksinya untung, di mana kemungkinan untungnya ini 73% dengan tidak untungnya 27%. Untuk contoh lainnya juga misalnya dari PS4 dengan genrenya fighting tahunnya 2013, di mana kita coba membandingkan dulu ini kira-kira ini di PS4 nih sama platformnya ini sama-sama untung atau ada perbedaannya gitu. Mulai dari PS4 sendiri itu hasilnya untung dengan 91%. Terus yang kedua itu di PC. Ternyata hasilnya beda karena beda platform, di mana PC ini tidak lebih untung dari PS4 sebelumnya. Oke, untuk kesimpulan akhir dan rekomendasi bisnis. Untuk kesimpulan umumnya, pertama, penerapan supervised dan unsupervised. Kombinasi kedua pendekatan machine learning berhasil memberikan solusi menyeluruh, mulai dari prediksi status, untung atau tidak untung game, yaitu supervised, hingga pemetaan kelompok pasar, unsupervised. Yang kedua, kunci sukses penjualan. Performa penjualan di wilayah Amerika Utara, NE, dan Eropa, EU, menjadi indikator paling dominan yang menentukan apakah sebuah game akan masuk kategori untung atau blockbuster.
Rekomendasi strategis untuk publisher game. 1. Fokus pasar. Alokasikan anggaran pemasaran terbesar ke wilayah Amerika dan Eropa, karena kedua wilayah tersebut memiliki spending power terbanyak untuk industri game. Yang kedua, strategi genre. Pengembangan baru disarankan untuk merilis game dengan genre action atau sports untuk memperbesar peluang menembus cluster blockbuster. Oke, demikian presentasi proyek analisis penjualan video game dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.